Shalom para pemirsa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali bertemu dalam acara yang baik ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca, mengupas satu buku yang begitu menarik, yang ditulis oleh hambanya Nyonya Ellen G. White, yang berjudul buku Kemenangan Akhir. Pada kesempatan sebelumnya mungkin kita sudah membahas beberapa bab, dan pada saat ini, saya dengan bersuka cita ingin membahas buku Kemenangan Akhir Fatsal yang ke-10, yang berjudul Kemajuan Pembaharuan di Jerman. Oleh karena buku ini cukup panjang dan berisi dengan detail-detail yang sangat baik, saya akan membagi buku ini ke dalam 3 bahagian. Dan saya akan percaya dengan kuasa Tuhan, kita boleh mendengarkan dan mendapatkan berkat melalui pekabaran, melalui buku ini. Para pemirsa yang budiman, Martin Luther, Bapak Reformasi, seorang pembaharu yang sangat luar biasa. Dia menghasilkan dampak-dampak yang luar biasa. Membuat gereja Katolik begitu marah, begitu hancur. Oleh karena pekabaran yang dia sampaikan begitu luar biasa. Gereja Kekaisaran Romawi menginginkan agar Luther untuk dibunuh. Namun, kuasa Tuhan menggerakkan seorang yang bernama Frederick the Wise untuk menyelamatkan Luther. Frederick the Wise ini adalah seorang penguasa di kota kecil, sehingga dia memiliki suatu kuasa untuk menyembunyikan Martin Luther. Namun, penyembunyian ini adalah suatu operasi yang rahasia, sehingga tidak banyak orang yang tahu. Dan ini membuat para pengikut Luther panik, karena Martin Luther menghilang secara misterius. Di mana-mana orang bertanya-tanya mengenai dia, dan banyak orang menduga bahwa Martin Luther sudah mati. Oleh karena peristiwa ini, banyak orang yang berduka. Sahabat-sahabat Martin Luther pun bersedih. Bahkan, orang-orang yang sebelumnya belum menyatakan dirinya bergabung dengan pembaharuan ini, belum menyatakan dirinya bergabung dengan reformasi ini, juga berduka cita. Dan banyak pihak, sahabat-sahabat Luther, dan orang-orang yang baru menyatakan menjadi pengikut Luther, mengambil keputusan yang sepakat untuk membalaskan dendam Luther kepada pemimpin Romawi. Nah, para pemirsa yang budiman, pemimpin Romawi pada awalnya senang ketika Martin Luther menghilang secara misterius. Namun, kesenangan mereka ini berubah menjadi ketakutan oleh karena mereka melihat orang banyak berkumpul dan marah, dan melihat dendam yang ada di dalam antara orang-orang tersebut untuk dibalaskan kepada pemimpin Romawi. Pada awalnya mereka senang Martin Luther hilang, sebab Martin Luther adalah seorang reformator yang tangguh. Namun ketika mereka melihat reaksi daripada orang-orang banyak, mereka menjadi ketakutan. Sehingga satu-satunya cara yang membuat mereka untuk menghilangkan rasa takut itu adalah untuk mencari Martin Luther, untuk menemukan Martin Luther, supaya orang banyak itu tidak jadi membalaskan dendam kepada mereka. Kaisar Roma memerintahkan tentara Romawi untuk mencari Martin Luther. Namun sepertinya tentara Romawi tidak mau menuruti kaisar, sebab mereka melihat pengaruh Martin Luther telah begitu besar. Mereka melihat bahwa perhatian tidak ada lagi diberikan kepada mereka, melainkan semua perhatian diberikan kepada Martin Luther. Sehingga mereka menolak perintah kaisar. Tidak lama setelah itu, mulai terdengar kabar. Mulai ada desas-desus. Mulai ada kabar sukacita bahwa Martin Luther sebenarnya tidak mati. Bahwa Martin Luther masih hidup dan selamat. Dan berita mengenai kabar kebaikan ini menenangkan hati banyak orang. Sehingga banyak orang yang membuka buku-buku kembali tulisan-tulisan Martin Luther. Membacanya dengan sukacita. Membacanya dengan bersemangat. Dan semakin orang banyak bergabung ke dalam reformasi. Reformasi kemudian menjadi semakin kuat. Bibit yang telah ditaburkan oleh Martin Luther sebelumnya
mulai menunjukkan cabangnya, mulai menunjukkan buahnya. Dan pekerjaan reformasi ini, saudara-saudara para pemirsa yang budiman, menjadi lebih maju dibandingkan ketika Martin Luther bekerja secara langsung. Para pemirsa yang budiman, saya lihat prinsip mati satu tumbuh seribu bukan hanya dapat diaplikasikan di negara Indonesia, tetapi juga dalam pekerjaan reformasi pada abad pertengahan. Ketika Martin Luther bekerja, membawa reformasi ini, yang bekerja di garis depan mungkin hanya sedikit. Tetapi ketika Martin Luther bersembunyi, banyak orang yang tadinya mungkin hanya duduk diam, banyak tadinya orang-orang yang mungkin hanya mendengar, menjadi bangkit dan melakukan pekerjaan penginjilan itu secara langsung. Pekerja-pekerja lain sekarang merasakan ada tanggung jawab dalam pundak mereka untuk memajukan pekerjaan reformasi ini. Dengan keyakinan dan kesungguh-sungguhan, mereka mengatakan, pekerjaan reformasi inilah kehendak Tuhan bagi kami, dan kami akan majukan itu. Para pemirsa yang budiman, di tengah-tengah pekerjaan reformasi yang begitu maju ini, setan tidak tinggal diam. Ketika umat-umat Tuhan dengan setia melakukan pekerjaan Tuhan, setan tidak akan tinggal diam. Ia menipu dan membinasakan orang dengan cara licik. Setan menawarkan kepalsuan, gantinya kebenaran. Sebagaimana setan mengirimkan nabi palsu pada zaman abad Kristus melayani, demikian juga setan mengirimkan nabi-nabi palsu di abad ke-16. Saudara-saudaraku, apakah ciri-ciri dari nabi palsu di abad ke-16 itu? Dan ini penting untuk kita ketahui, sebab nabi palsu itu tidak hanya datang pada zaman Kristus, nabi palsu itu tidak hanya datang pada zaman abad pertengahan reformasi, tetapi nabi palsu itu ada juga banyak di sekeliling kita. Sehingga kita perlu mengetahui ciri-ciri dari nabi palsu itu. Para pemirsa yang budiman, ciri-ciri nabi palsu di abad yang ke-16 yang pertama, mereka mengaku mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu khusus dari Allah Bapa. Nomor 2, mereka mengaku bahwa Allah mengutus mereka untuk melanjutkan pekerjaan reformasi. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa pekerjaan reformasi Martin Luther itu lemah. Pekerjaan Martin Luther itu tidak ada apa-apanya. Dan mereka memiliki suatu pekerjaan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih efektif untuk dibawakan. Namun sebenarnya itulah pekerjaan setan, yang setan sedang gunakan untuk menghancurkan pekerjaan yang Martin Luther sudah lakukan selama ini. Nabi-nabi palsu ini menolak prinsip reformasi yang utama, bahwa Alkitab itu adalah ukuran, adalah standar daripada segala sesuatu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, para nabi-nabi palsu ini mulai mengabaikan Alkitab. Bahkan mereka mencoba untuk menyingkirkan Alkitab sama sekali. Dan mereka katakan bahwa ukuran itu tidak tentu, tergantung dengan perasaan dan pikiran mereka sendiri. Dengan cara ini, dengan cara yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu ini, setan dapat mulai masuk dan mengendalikan pemikiran dari manusia pada zaman itu. Salah seorang dari nabi palsu mengklaim bahwa malaikat Gabriel atau malaikat Jibril datang kepadanya dan meminta dia untuk melakukan pekerjaan reformasi ini. Saudara-saudaraku para pemirsa yang budiman, hasil dari pekerjaan setan ini melalui metode mengirimkan nabi palsu tidak sedikit memberikan dampak kepada pekerjaan Tuhan melalui reformasi Martin Luther.
Ada dampak yang begitu luar biasa, yang begitu menghancurkan, yang dirasakan oleh reformasi pada waktu itu. Orang-orang yang jujur mulai tertipu terhadap kemunafikan ini. Orang-orang dituntun untuk mengabaikan Alkitab. Dan para mahasiswa mulai banyak yang tertarik sehingga mereka mengatakan kami tidak mau dibatasi dalam peraturan universitas. Sehingga mereka mengundurkan diri dari universitas dan keluar dari pendidikan mereka. Orang-orang yang merasa pandai, orang-orang yang merasa pintar, yang merasa dirinya sedang membawakan hidup mereka ke dalam sesuatu yang lebih baik, sebenarnya sedang berjalan menuju tepi jurang kehancuran. Para pemirsa yang budiman, Gereja Katolik Roma pada zaman itu melihat hasil daripada pekerjaan nabi palsu ini, mulai bersukaria. Mereka katakan, satu lagi perjuangan terakhir, maka seluruhnya akan menjadi milik kita. Martin Luther sudah memberikan dampak yang luar biasa besar, memberikan suatu kerugian besar bagi gereja pada waktu itu. Dan dengan adanya usaha nabi palsu ini, maka sedikit demi sedikit pekerjaan Martin Luther mulai berkurang. Pekerjaan setan melalui nabi-nabi palsu ini, hasil daripada pekerjaan setan ini membuat para pembaharu, membuat para reformator bingung. Melihat pekerjaan ini sudah mulai lemah. Ini adalah satu unsur yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Kesulitan ini baru kali itu mereka lihat dan mereka bingung bagaimana cara penyelesaiannya. Para pemirsa yang budiman, saya yakin dan percaya di dalam kehidupan kerohanian kita ini, di dalam usaha kita untuk berada selalu dalam jalan yang benar, ada banyak orang, ada banyak cara yang setan gunakan agar kita melenceng dan berpaling dari Tuhan. Dan cara-cara ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Seorang sahabat Luther yang bernama Philip Melanchthon memberikan satu nasihat yang saya rasa merupakan satu nasihat yang dikirimkan oleh Tuhan, yang saya rasa juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan kekristenan kita pada saat ini. Philip Melanchthon berkata, memang ada roh-roh luar biasa pada orang-orang ini. Mungkin ada mujizat-mujizat yang ditunjukkan. Tetapi dia berkata, roh yang mana? Pada satu pihak, marilah kita berhati-hati supaya tidak memadamkan roh Allah. Sementara pihak lain, supaya jangan tersesat oleh roh setan. Para pemirsa yang budiman, jika kita memadamkan roh Allah, jika kita tidak mengisi kobaran roh Allah itu dengan minyak Roh Kudus, maka kerohanian kita dapat lemah. Dan ketika kerohanian kita lemah, pada saat setan masuk dengan suatu samaran, maka kita tidak bisa membedakan yang mana yang benar maupun yang mana yang salah. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, iman hanya timbul melalui pendengaran firman Tuhan. Sebagaimana manusia hidup oleh karena nafas Tuhan, begitu juga dengan manusia rohani hanya bisa hidup dengan nafas rohani. Sebagaimana Tuhan menghembuskan nafasnya kepada tanah liat sehingga menjadi makhluk hidup Adam, maka makhluk rohani pun harus menerima nafas Tuhan dalam bentuk firman-Nya. Semoga dalam keseharian kita, firman Tuhan ditambah dengan doa menjadi kebiasaan kita, suatu rutinitas rohani kita yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh, sehingga Roh Kudus selalu berada
bersama kita. Demikianlah pelajaran pertama kita. Dan di dalam pelajaran selanjutnya, kita akan membahas kelanjutan dari kisah ini. Semoga Tuhan memberkati kita.